Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempersembahkan video drama tentang adat terhadap saudara. Nama saya Gigiran Andriani, absen 21, berperan sebagai Ira. Saya Lisa Ramadina, absen 22, sebagai ibu. Saya Maulana Permana Putra, absen 23, peran saya sebagai bapak. Nama saya Meli, absen 24, berperan sebagai Zahra. Saya Milda Terlestari, absen 25, berperan sebagai Dwi. Saya Muftizar Farabi Ramadan, absen 26, berperan sebagai Abang Ira. Saya Muhammad Amir Al-Kedawi, berperan absen 27 sebagai Abang Zahra. Yeay, selamat nonton! Di pagi yang cukup cerah, diselimuti embun yang masih belum beranjak rupanya. Tidak ada alasan siapapun yang merubah damainya energi positif yang diberikan kali ini. Tetapi tidak dengan keluarga Zahra. Mungkin hanya keluarga mereka yang bisa merubah hal itu. Ya, ngapa ya tak bangunkan aku? Kalau tak niat bangunkan, jangan bangunkan. Bukan maksud gitu, nak. Abang yang nyuruh ayah, cukup kau bentak ayah kayak gitu. Terus ya kalian kayak gini, kayak bukan keluarga. Seharusnya aku tak ikut ayah. Kalau kau nyesal, pergi ke sana. Diam kita dua. Keluarga ini bukan keluarga karena kamu. Berbeda dengan keluarganya Zahra yang tidak pernah menikmati tenangnya pagi. Keluarga Ira adalah sebuah keluarga yang tidak pernah kekurangan kecerahan dan kebahagiaan apapun yang terjadi. Bang, bangun nenek kamu, Bang. Aku di sini. Ya Allah, bikin kaget saja. Ada apa, Mak? Kan nenek kamu sekolah nih. Mana bisa, hari ini abang jam 7 nih nak pergi kampus dah. Ya, udahlah, enggak apa-apa. Jalan Apa sendiri tuh? ya nanti. Tidak apa-apa. Udahlah, emang lah dia abangnya emang paling-paling emang ya. Gimana nanti mau nitip apa balik ya? Enggak usah lah. Enggak usah lah, nanti buat yang lain ya bajunya. Benar itu, Bang. Ya udahlah, tidak apa cuma gila ya mak. Iya. Keluarga Zahra memang tak seharmonis keluarga Ira, tetapi semua pasti akan berubah karena tak selamanya menjadi tak. Kebetulan Zahra dan Ira bersekolah di sekolah yang sama dan berada di kelas yang sama. Walaupun begitu, mereka berdua jarang sekali bertegur sapa. Ira, lihat di sini. Ada apa? Hah? Ini kan cuma pelajaran mau ke 1 bulan. Ya, Ra, kamu harus ingatnya. Zara, kok bagus gak kita satu kelompok sama dia? Oh, bagus. Dan dia kan seneng banget. Bagus lah, siapa tahu kita bisa kenal dulu di dalam dan dia tidak seperti yang kamu pikir. Tapi kalau dia orangnya seneng banget, Ra. Hai Zara, ternyata kita satu kelompok loh. Aku siapa? Aku. Oh, nanti kita bicarakan lagi ya. Sang Putri berbicara seadanya saja. Kita ganti ya, yuk. Pulang sekolah pun tiba, semua anak-anak mulai keluar dari kelas. Terlihat juga Ira dan Dwi yang sedang terburu-buru untuk menghampiri Zahra. Zah, kamu mau kemana? Kita kan mau mulai belajar ya. Iya Zah, nggak jadi di rumah siapa? Oh iya kok. Nanti di rumah aku sejak sore. Oh oke. Kiran. Abang, ada apa? Udah pulang sekolah kan? Udah. Yalah kita balik ya. Hah? Aduh abang teman, aku mau kelompok sama teman-teman. Oh iya. Padahal abang mau ganti jam tadi yang pas ngantar kau. Oh maaf bang, tapi nanti nggak gantinya. Oke, hati-hati ya. Dari kejauhan, Zahra hanya bisa terdiam dan terhanyut. Dalam hatinya dia berharap kakaknya bisa seperti itu. Dan sampailah di rumah Zahra yang bisa dibilang rumahnya yang begitu besar tetapi sangat berbanding terbalik dengan jumlah penghuninya. Assalamualaikum. Kalian tunggu sini ya, aku tinggal bentar. Assalamualaikum. Temannya Zahra. Zahra punya teman juga. Apa? Gak senang? Maaf ya. Ya, kok maaf? Nah, yuk belajar ya. Setelah cukup lama mereka belajar, masuklah seorang lelaki parubaya. Ya, itulah ayah Zahra. Zahra, itu temanmu? Kalian tuh masih kelas. Kalian anak dari mana? Kalian? Bapak nggak tahu, Bapak cuma ganggu ya kalau nanya kayak gitu. Ini Bapak tinggal ke ruangan ini. Tidak kok, Zah. Bapakmu tidak mengganggu.
Bapak minta maaf ya Zara, Bapak ingin... Aku bilangnya Bapak ninggalin ruangan ini bukan untuk lanjutkan ngomong. Sudah ayah langsung pergi kamar saja. Tak usah dengarkan anak bunyi. Karena keadaan rumah Zahra tidak mengenakan, Zahra menyuruh teman-temannya untuk belajar lain kali saja. Aku rasa sampai di sini ya belajarnya ya. Oke. Nanti lagi. Ya. Juga Meli. Ya. Tak punya rasa malu kan nih. Padahal aku kayak gitu sama kawan kau. Bukan aku yang malukan diri aku sendiri, tapi Bapak sama Abang yang buat aku melakukan kayak gitu. Omong kosong menyalahkan orang lain terus aku tuh. Tak pernah nyalahkan diri sendiri. Aku kayak gini gara-gara kalian tak pernah ngerti aku. Kayaknya kau ini ngertikan diri kau sendiri sebelum ngertikan diri orang lain. Keesokan harinya, Ira berniat mengajak Dwi dan Zahra untuk belajar di rumahnya. Tetapi, Dwi berhalangan hadir karena ia akan pergi bersama keluarganya. Sesampainya di rumah Ira, Zahra disambut hangat oleh ibunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sudah datang. Ayo. Duduk, ibu sudah siapkan nih. Wah, kita kerja. Biar kerja. Ini siapa namanya teman kamu? Nama saya Zahra, saya teman belajar kelompoknya Kian. Iya, Nak. Ini Kom, Salam. Ira ini yang udah abang janjikan dari pagi. Ah, kamu emang abang paling terbaik sih. Ya pasti Bu, soalnya dia aku satu-satunya, kalau bukan aku siapa lagi merhatikan dia. Ya udah, aku pergi dulu ya. Iya. Ini Kom. Mendengar perbincangan keluarga Ira barusan, bagaikan sebuah petir kilat yang seketika menyambar perasaan Zahra. Rasanya dia ingin menangis, rasanya ingin sekali dia bertukar keluarga. Tapi itu mustahil, dan akhirnya karena dia tidak kuat menyaksikan keharmonisan keluarga Ira, Zahra memutuskan untuk berpamitan pulang terlebih dahulu. Melihat sikap Zahra membuat Ira teringat sesuatu. Kejadian kemarin di rumah Zahra, dia jadi merasa tidak enak dengan Zahra. Saya pamit dulu ya Tante. Yakin mau pulang, nak mau sama-sama dulu nih? Iya, yakin enggak? Saya udah ditunggu keluarga saya di rumah. Ya udah, hati-hati Nak. Zah, aku minta maaf ya. Gak apa-apa Tante. Kalau kamu mau cerita bisa kok. Dengan ekspresi yang saat lagi ingin turun hujan, dengan pasrah Zahra menceritakan semuanya kepada Ira. Jadi gini, Ra. Aku benci sama bapak aku karena bapak aku buat ibu aku meninggal. Terus coba ya dulu waktu bapak sama ibu aku cerai, aku tinggal sama ibu. Pasti aku bisa ngerawat ibu sampai sekarang. Cuma itu, kok kau bisa mikir kayak itu? Awalnya aku kecewa karena sikap bapak sama Bang Ashraf buat aku jauh. Emang bisa, tapi mungkin kamu bergerak itu sendiri. Maaf ibu mau ngopin, tapi ibu malas kepanggil untuk berbagi beberapa masalah. Tidak baik untuk membenci orang tua, apapun alasannya. Entahlah Bu, saya merasa masalah ini berat. Semua masalah pasti ada alasannya. Ayah kamu pasti juga begitu kan? Lagi-lagi Zahra hanya terdiam. Dia merenungkan semua petuah dari ibunya Ira. Apa benar yang dikatakan Ira? Memaafkan adalah suatu kebaikan, segala bersumber kebaikan pasti menuju kebaikan. Setelah bercerita, Zahra berpamitan kepada Ira dan ibunya. Ia merasa lega karena ada teman bercerita. Makasih ya Tante, kalian udah mau dengar ceritanya aku. Iya, sama-sama. Aku pamit dulu ya. Ya, hati-hati Nak. Ya Tante. Malam ini berujung hening untuk Zahra, dan perasaan itu dibawanya sesampainya dia di rumah. Zahra, buat pulang, bagaimana pelajarannya? Saat itu di ruang tamu sedang ada Bapak dan Ashraf, dan Zahra tanpa mengeluarkan satu kata pun langsung meninggalkan ruangan. Zahra, kesini sebentar. Dapat aku istirahat teh. Kamu sekarang mau apa? Jujur, abang tak sanggup tengok ayah nangis karena sikap kau nih. Cukup kau bentak ayah atas semua yang terjadi. Aku rasa abang tahu aku mau apa. Kamu yakin? Coba kamu lihat ayah. Apa tidak ada lagi rasa sayang kau sama ayah? Dia selama ini diam karena tahu nanti dia bentak kau karena sikap kau nih. Pak, ngomong sama aku, bentak aku. Bapak tidak bisa, Zahra. Kenapa? Cukup. Ini yang aku maksud, kalian tidak mengerti. Abang cuma bisa balikkan fakta tanpa melihat sebelumnya. Bapak minta maaf ya Zahra, sekarang semuanya di tanganmu. Kalau kamu pindah tempat ini, silakan saja, semua agar kamu bahagia. Bukan itu yang aku mau, aku tuh cuma pengen keluarga itu bahagia. Semua ini gara-gara aku. Kita ini satu atap,
Tidak selalunya atap ini rusak dan terlihat orang lain. Ternyata petua dari Ibu Ira membuahkan hasil, dan akhirnya Zahra mulai bisa menyadari semua kesalahannya, haknya, dan kewajibannya. Begitu pula dengan Bapak dan Ashraf. Suatu atap akan terlihat indah apabila pemiliknya dapat merawatnya dengan baik. Atap yang mempunyai harga yang tinggi, yang terlihat bagus, tidak menjamin keutuhan atap itu. Tapi atap yang murahan juga bisa terlihat bagus kalau sang pemilik mampu merawatnya dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaikum. Hanyalah sesungguhnya orang-orang beriman itu, Muslim itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikanlah hubungan antara kedua saudaramu itu. Surah Al-Hujurat ayat 10. Sekian dari video drama kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.